selain robot, apa sih hal yang publik tidak lihat di sebuah pabrik modern yang high-tech? Kalau dari perspektif Hyundai sendiri yang menjadi pionir EV di Indonesia, mana challenges yang paling krusial, yang kalau itu kita bisa solve, maka mestinya di Indonesia adopsi EV itu akan lancar gitu. Apa sih skills yang paling dibutuhkan oleh anak muda untuk miliki supaya dia bisa bekerja di sebuah perusahaan yang sudah semodern ini? Karena lawannya kan robot. Oke, habis kita jalan-jalan keliling ke pabrik, sekarang kita duduk santai di sini ngobrol sama kembali pada Pak Iksan. Makasih Pak Iksan tadi udah ditemenin jalan-jalan, dijelasin macam-macam, dan tentu aja dengan Pak Agung yang teman-teman tadi sudah sempat ketemu di awal ya. Dan kita ngobrolin lebih panjang lebar tentang produksi dan juga industri dari otomotif khususnya nanti EV. Ya. Nah, saya ingin mulai nerusin dari yang kita omong tadi agak belakangan itu, di mana Pak Iksan cerita bahwa ini loh, ini mobil Ioniq 5 pertama kita nih yang keluar, ada tanda tangannya Pak Jokowi juga ya. Yang menarik dari situ adalah ternyata itu diproduksi bersamaan dengan pabriknya dibuat. Betul. Kan kalau logika saya gini kan, buat pabriknya dulu udah jadi, baru bikin mobilnya gitu ya. Ini barengan. Barengan. Di tengah pandemi. Tengah pandemi. Gitu. Jadi ini dimulai awal 2020 dimulai bangun pabriknya. Betul. Kemudian masuk pandemi, harus operational, harus build pabrik. Kita haruslah jalanin trial production vehicle-nya. Tahapan prosesnya kita lakukan dengan sebaik mungkin. Betul. Agar on schedule kita bisa launch mass pabrik. Produce. Yes. Di awal 2022 udah keluar tuh. Keluar. Ioniq 5-nya ya, dengan teman-teman yang lain ya. Betul. Berarti kan waktunya cuma 2 tahun di tengah pandemi. Nah, pertanyaan saya begini, gimana caranya? Dua hal tuh challenge-nya tuh. Yang pertama pandemi, gimana lu bisa build sebesar ini dengan produksi secepat itu di tengah pandemi. Yang kedua adalah gimana kok bisa bikin pabriknya bersamaan dengan bikin mobilnya? Ya, pasti challenges utamanya adalah keep safety ya Pak. Artinya pada saat pandemi itu kita semua menjaga protokol kesehatan. Itu yang jadi challenge terbesar. Bagaimana kita memastikan teman-teman kita semua yang bekerja membangun pabrik dalam kondisi yang safe. Jadi itu ya, menjagain protokolnya, jagain teman-teman yang bekerja, baik bukan hanya lokal, tapi juga teman-teman Korean yang stay di sini. Jadi lebih ke bagaimana ngejagain teman-teman safe. Jadi hampir 24 jam teman-teman bekerja untuk memastikan yang mau masuk aman, pulang di sana aman. Itu challenge terbesar. Challenges yang kedua adalah itu tadi, betul, bersamaan kita pabrik dibuat, bersamaan kita sudah harus melakukan tes unit-unit mobil yang harus kita produksi. Itu gimana tuh? Kan pabriknya baru dibuat, itu melakukan proses testingnya, developmentnya, sampai mass produce di tempat yang sama atau gimana tuh? Jadi ada beberapa tahapan memang yang tidak semua dilakukan di plant, karena plantnya masih dalam tahap proses pembuatan. Jadi ada beberapa proses yang dilakukan di mother plant di Korea. Ada juga beberapa tes yang dilakukan di sini, tapi dalam area yang memang sudah dibuat duluan dan lebih kecil. Kita sebutnya mungkin area pilot kah. Jadi kita sudah ada body yang dibuat dulu, kita training dan segala macam. Jadi bagaimana teman-teman yang akan melakukan mass production sudah melakukan pembuatan dan training lebih dulu, walaupun sebenarnya equipment-nya belum ada. Tapi mereka sudah melakukan shadow training, mereka sudah melakukan suatu proses yang meng-image bahwa nanti itu pada saat aktual prosesnya begini. Pastinya simultan, mana dulu yang sudah selesai dia mulai jalan, sehingga bertahap. Dilakukan di tempat yang berbeda berarti beda-beda, ya? Yang ini lagi dibangun, ini jalan. Termasuk development produknya ada di sini, testingnya awalnya ada di sini gitu ya. Kapan mulai benar-benar mass produce? Mulai mass produce, kalau nggak salah kita sudah mulai launch itu di awal 2022. Artinya sekitar bulan November, Desember itu sudah mulai tahun sebelumnya, 2021 itu udah mulai mass produce. Betul. Kalau nggak kita nggak bisa kirim ke dealer. Betul. Betul. Nah satu yang menarik tadi kan kita ngeliat robot ada di mana-mana gitu ya. Nah pertanyaanku adalah, ini masih ke Pak Iksan dulu ya. Selain robot, apa sih hal yang publik tidak lihat di sebuah pabrik modern yang high-tech? Banyak hal pendukung yang memang tadi disebutkan tidak kelihatan. Jadi pasokan supply chain, pasokan material,
terus juga keadaan geografis, entah itu ada keadaan yang menyebabkan kayak misalnya bencana, topan, pengiriman barang terhambat, terus barang yang kita terima. Jadi itu adalah pasokan adalah satu hal yang sangat mengganggu dan sangat membutuhkan kontrol dari kami, dari kita semua. Jadi kalau dilihat lainnya aman, artinya menjaga itu aman yang susah. Dan itu tidak terlihat memang. Nah, kan gini, sebenarnya manufacturer tradisional ya kalau kita lawankan dengan modern itu juga supply chain kan juga dilakukan. Memastikan bahwa spare parts-nya itu just in time hadir di lokasi itu kan juga dilakukan. Nah, pertanyaannya bedanya apa dengan kalau kita punya pabrik secanggih ini yang sudah sangat modern ini dengan yang tradisional? Kalau saya boleh bilang kompleksitas dan volumenya, Pak. Artinya gini, yang kita mesti prepare jumlahnya besar, fleksibilitasnya cukup besar karena kami jalan dengan sistem yang one by order. Artinya pada saat itu bisa saja permintaannya berubah-ubah dengan kondisi yang berbeda. Customer sekarang sangat membutuhkan unit yang atau model yang dibutuhkan maunya sekarang. Sekarang orang lagi senang EV, harganya sekian, terus kita harus kita jualnya bagaimana? Ada strategi baru. Pada saat itu terjadi, bagaimana dengan supply part yang sudah kami siapkan? Itu berubahnya sangat cepat. Nah, kami harus berkompetisi dengan itu. Jadi perkembangannya adalah kecepatan kami untuk bisa mengadopsi perubahan pasar yang cepat. Itu menarik tuh ya. Jadi perbedaannya di dunia modern dengan zaman dulu adalah customer-nya lebih rewel, permintaannya lebih spesifik gitu ya. Kalau dulu kan zamannya Henry Ford kan bilang kamu boleh pilih warna apapun juga selama warnanya hitam. Kan waktu dia keluarin mobil pertamanya kan. Sekarang kan enggak. Setiap customer ketika dia pesan mobil, dia udah spesifik ya. Tipenya ini dengan warna ini, dengan spek ini dan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Sehingga apa yang direncanakan oleh teman-teman di pabrik ini bisa jadi akhirnya udah kadung spare part pesan ini ternyata kok berubah gitu ya. Artinya sekarang karena kompleksitas produksinya otomatis meningkat secara dramatis karena permintaan yang sangat spesifik, yang sangat beragam, yang bisa berubah-ubah, maka kemampuan fleksibilitas untuk mengelola supply chain-nya sehingga kita nggak nyimpen spare part yang terlalu lama gitu ya, dan yang kita pesan memang tepat, dipakai di waktu yang tepat. Itu di situ ya ternyata challenge terbesar dan itu nggak kelihatan. Kalau saya tadi kan ngeliatnya robot-robot yang keren-keren gitu ya. Tapi itu yang terjadi di balik layar yang kayak darahnya manusia dan itu menentukan ya, dan itu efisiensi itu ada di situ ya. Wow, Dan obviously karena modern teknologi yang memungkinkan itu dong. Dibantu dengan itu, bagaimana ERP membantu kita, bagaimana ordering kita nyampe ke supplier dengan waktu yang cepat. Nggak kebayang kalau pabriknya masih jadul kayak zaman dulu, kompleksitasnya kayak sekarang nggak kekejar tuh ya. Kita harus kirim surat, kita harus ngalamin kayaknya dulu ya. Ngalamin, Pak. Pak Agung, agak sedikit keluar dari topik omong pabrik ya Pak ya. Saya ngeliat tadi banyak anak-anak muda yang kerja di pabrik sini ya Pak ya. Apa sih skills yang paling dibutuhkan oleh anak muda untuk miliki supaya dia bisa bekerja di sebuah perusahaan yang sudah semodern ini? Karena lawannya kan robot. Itu apa? Ya Pak, tadi sebenarnya sudah ada kisi-kisi dari Pak Ihsan sih. Karena kalau bicara mengenai technical, kayaknya hampir semua orang bisa mendapatkan di formal education. Nah, yang dibutuhkan di sini itu tadi agility, Pak, resilience, tenacity itu sebenarnya align dengan kami punya motto namanya Hyundai Way. Nah, bagaimana bereaksi terhadap suatu masalah, bagaimana bereaksi terhadap suatu kondisi dengan jangka waktu yang terbatas. Nah, align dengan teknologi atau robotik itu kan yang salah satu yang dipangkas adalah waktu tadi yang sempat disinggung. Jadi memang manpower kita itu dibutuhkan untuk berpikir secara cepat, mengambil keputusan secara cepat, align dengan problem yang terjadi. Jadi itu salah satu requirement sebenarnya untuk kami di sini, beradaptasi terhadap kebutuhan customer, beradaptasi dengan kondisi problem yang ada di pabrik, dengan supply chain yang begitu kompleks, kemudian dengan
varian yang kami punya dengan begitu banyak dengan waktu singkat. Makanya tadi Bapak sempat singgung, kok bisa dari 2019 kita mulai itu di awal, tiba-tiba 2022 kita sudah produksi. Karena satu, komitmen dan agility itu. Jadi in spite of regular scheduling normal, bagaimana kalau kita coba meramu dengan time consume yang sangat sedikit. Memang itu tidak mudah dan itu memang tidak terlihat di lain, cuman itu yang daily basis kita lakukan. Jadi kemampuan teknis saja itu nggak cukup ya? Jadi misalnya dia dari lulusan SMK yang IPK-nya bagus, secara teknisnya udah terbukti dia berhasil. Atau lulusan S1 dari sebuah perusahaan di perguruan tinggi yang udah nilainya bagus juga, terampil juga. Itu nggak cukup ya. Ada soft skills yang justru sekarang itu yang sangat kunci ya. Agility yang tadi Pak Agung sampaikan ya. Supaya dia bisa cepat banget. Karena perubahan itu pasti akan terjadi. Dan itu sangat rapid, sangat cepat. Gimana caranya dia bisa dengan logowo hatinya punya kemampuan untuk ngikutin perubahan-perubahan tadi. Itu tuh menarik. Masih ke Pak Agung. Kalau tadi saya tanya ke Pak Ihsan ngomongin tantangan dalam konteks teknis. Produksinya ya. Nah ini kalau Pak Agung ini kan menarik ya. Selain orang produksi, tapi Pak Agung juga menjadi sales support ya. Artinya jadi jembatan nih mestinya. Kalau sales itu kan ngomongnya sama customer. Window person, betul. Ya, ngomongnya sama industri dong. Iya, betul. Ya, Anda jadi jendela ya. Supaya apa yang terjadi di produksi itu nyambung dengan apa yang ada di market gitu ya. Ada di industri gitu. Nah pertanyaan saya mengarah lebih ke aspek tantangan yang ada di customer dan juga di market Pak. Jadi dengan perubahan yang begitu cepat tadi, dan tingkat persaingan yang ada, yang juga semakin kesini semakin rame gitu ya. Apa sih Pak dalam pengalaman di Hyundai ya, selama ada di Indonesia dalam 6 tahun terakhir ini, apa tantangan yang menurut Bapak terbesar dalam konteks customer ataupun juga market dan industri? Beberapa brand memang sempat menyatakan bahwa termasuk Hyundai sendiri, Indonesia itu unik, customer-nya juga unik dan kita tidak bisa 100% tebak maunya seperti apa. Nah, karena tadi dasar kita itu agile, Pak. Jadi yang kita terapkan di HMMI. Jadi dari awal kita sudah berkomitmen start production, kemudian model A, model B, model C, model D, kita start di tahun yang sama di awal, memberikan pilihan yang beragam ke customer. Itu merupakan salah satu bentuk inisiasi kami sambil mencari apa sih yang sebenarnya customer butuhkan. Nah, pada saat 2022 memang kalau kita menyinggung EV, karena salah satu produk kita andalan di saat 2022 itu adalah EV, itu memang belum banyak, belum ada brand-brand yang seperti sekarang sudah menjamur. Keberanian Hyundai untuk memulai itu yang kadang kami sendiri merasakan Hyundai seberani itu sudah memulai di saat itu. Selepas pandemi, kemudian market juga masih bergejolak, masih membentuk market secara industrial ya Pak setelah pandemi. Cuman sudah berani investasi yang begitu lumayan, kemudian produksi yang begitu rapid, begitu cepat, line up-nya juga langsung di berbagai lini sudah mulai. Nah itu salah satu cara kami untuk menangkap customer seperti apa. Challenging-nya sih pada saat itu kondisinya seperti itu, Pak. Oke, ini izin saya mencoba memahaminya seperti ini. Karena di Indonesia sangat beragam typical customers-nya, dan juga di saat yang sama lagi muncul EV yang mana Hyundai menjadi brand yang mendobrak di situ, jadi pionir di situ. Maka kita nih sebagai pelaku industri otomotif sebenarnya ada dalam posisi kayak ini sebenarnya marketnya mau bergerak kemana sih gitu ya. Profesinya kemana sih? Kalau memang mau ke EV yang seperti apa sih gitu ya. Nah sehingga ada ketidakpastian di situ tentang demand-nya itu nanti mengarah kemana. Betul. Maka jawabannya adalah karena tantangan terbesarnya adalah kita nggak tahu sebenarnya marketnya bergerak kemana. Betul sekali. Apa yang diminati oleh customers? Betul. Para pembeli mobilnya lagi bergeser nih, ya preferensinya. Betul. Maka akhirnya gimana caranya? Ini tantangan terbesar bagi internal Hyundai sendiri. Kita punya kapabilitas untuk beradaptasi secara cepat tadi, menyesuaikan dengan temuan-temuan kita di lapangan. Oh ternyata
customer pengennya ini nih. Wah, langsung produksinya langsung gedebak-gedebuk menyesuaikan semuanya ke arah sana. Nanti begitu ada pergeseran berikutnya gitu ya. Jadi emang challenge besar itu adalah di market ya Pak ya, di preferensi pasar dari preferensi customers yang sedang mencari bentuknya gitu ya. Jadi ini belum, kalau zaman dulu kita bilang 10 tahun yang lalu kan udah ketahuan lah orang bakal beli mobil, mobilnya apa, bentuknya kayak gimana, kan udah gitu kan. Wah, orang Indonesia itu pasti 7 seater, wah gitu kan. Ya, yang muat banyak karena keluarganya gede-gede gitu. Akhirnya semua produsen buatnya 7 seaters gitu. Tiba-tiba crossover. Kalau sekarang ini lagi bingung nih, ini sebenarnya maunya apa gitu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah, kita tahu kalau ngomongin EV misalnya, kita punya banyak challenges, infrastruktur pengisian SPKLU misalnya gitu ya. Biaya relatively ada subsidi oke, gitu. Tapi kan tetap aja teknologi itu berkembang secara cepat gitu, sehingga kayak beli handphone aja gitu kalau kita beli EV gitu ya. Tahun ini masih keren, tahun depan udah nggak keren lagi gitu ya. Kemudian juga tingkat adopsi ya, orang masih ada uncertainty dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari perspektif Hyundai sendiri yang menjadi pionir EV di Indonesia, mana challenges yang paling krusial, yang kalau itu kita bisa solve, maka mestinya di Indonesia adopsi EV itu akan lancar gitu. Ini monggo Pak mungkin Pak Agung ya. Mungkin kami dari POV kami dari Hyundai Manufacturing, kalau melihat tren sekarang memang sudah banyak brand yang beredar. Cuman kalau saya bisa bilang dari awal Hyundai itu komitmennya itu komprehensif. Jadi yang dibangun bukan hanya produk tapi ekosistem. Tadi sudah disebutkan SPKLU, kemudian karena itu SPKLU nanti hubungannya dengan regulasi pemerintah. Jadi di awal memang tadi sempat kita saksikan penandatangan MOU pada tahun 2019 itu sebagai komitmen Hyundai di awal untuk mendevelop EV environment di Indonesia. Nah, kalau melihat tren sekarang Pak, yang dibangun Hyundai itu bukan hanya brand image EV car-nya Hyundai, tetapi secara ekosistem supply chain. Itu yang mau dibangun dari awal, komitmen seperti itu yang di awal. Oleh karena itu dari awal kita sudah mencoba mendevelop produksi EV perakitan pertama di Indonesia. Itu step stone yang menurut saya lumayan revolusioner. Dan produknya pun Ioniq 5 Pak, yang premium EV. Nah, kenapa Ioniq 5 pada waktu itu? Kita juga mau mengenalkan beberapa spek yang sudah include Ioniq 5. Ioniq 5 mungkin Bapak sudah literasi, sudah sering lihat, sudah dapat EV car terbaik di beberapa negara, di beberapa region. Makanya kita munculkan pertama kali di Indonesia melalui HMMI. Kemudian baterai juga Pak. Baterai itu kan salah satu mostly pendukung untuk EV sendiri, electric vehicle. Nah, Hyundai Group itu memang sudah mencanangkan untuk beberapa lokalisasi. Mungkin Bapak nanti bisa cek di kemudian hari kalau memang mau ada diskusi mengenai baterai. Mereka sudah punya perusahaan baterai cell, yaitu HLI, Hyundai LG Solution, Green Power. Kemudian ada Hyundai Energy Indonesia untuk assembly baterai pack-nya. Dan ada kami yang assembly EV. Jadi sebenarnya sudah lengkap dari hulu ke hilir. Hilirisasi itu menurut kami itu penting. Bukan hanya image di produknya saja, tetapi make sure bahwa kami itu mempertimbangkan supply chain secara keseluruhan. Nah, itu yang mau kita tonjolkan sebenarnya. Dan mudah-mudahan market juga didasari dengan education ya. Karena bukan hanya end product saja, tapi secara supply chain itu yang harusnya didapat. Edukasi seperti itu sih Pak. Oke, ini menarik ketika mengangkat isu ekosistem ya, karena yang membuat Hyundai kehadirannya di Indonesia menjadi menarik adalah bukan cuma sekedar membuat pabrik ini kan, bukan hanya sekedar dari aspek manufacturingnya, tapi Hyundai serius untuk membangun ekosistem baterai yang tadi disebut, ya, dan juga ekspor.
gitu ya. Yeah. Nah ini nyambung dengan yang tadi Pak Ihsan kan nunjukin, kalau misalnya ini kakaknya ini baterainya masih diimpor, tapi adiknya ini itu apa tuh? Kona. Kona itu ini udah kita buat sendiri nih baterainya gitu ya. Nah dalam konteks ekosistem itu apa yang menjadi visi besar dari Hyundai di Indonesia keberadaannya dalam konteks industri otomotif? Mau Pak Ihsan pesan? Monggo. Oke. Mungkin kalau dari sisi manufacturing adalah kami bermimpi gitu ya, bahwa EV yang ada di Indonesia itu memang tersedia dan bisa digunakan secara komprehensif oleh masyarakat Indonesia, dalam artian tidak perlu khawatir tentang bagaimana after sales-nya, tidak perlu khawatir tentang apakah baterainya nanti, kan kekhawatirannya sekarang seperti itu. 6 tahun, 8 tahun, bagaimana ntar baterainya. Ya kita siapkan semuanya di sini. Jadi Hyundai ready dengan apa sih yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat Indonesia, dalam artian untuk kesiapan electric vehicle sendiri, yang dimana nyawanya ada di baterainya tadi. Kalau baterainya kami siapkan di sini, ada worry free lah. Kami berharapnya seperti worry free tentang Hyundai, bahwa kita bisa ada kok yang kami siapkan, dan tidak perlu khawatir bahwa tidak beli sesuatu yang nanti akan dibuang. Tapi kita bisa beli sesuatu yang bisa kita pertahankan, kita bisa maintain, dan kita bisa pastikan bahwa customer Indonesia mendapatkan experience terbaik untuk memberikan mengendarai electric vehicle-nya Hyundai. Jadi ya bukan hanya di jualan selesai, tapi ada loh kita siapin baterainya, after sales-nya kita ada, jadi nggak perlu khawatir lah tentang itu. Jadi itu sih misi terbesarnya adalah pada saat itu ya kita bisa supply, kita bisa kasih, kita bisa provide tanpa harus menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia. Kalau boleh saya tambahkan, sebenarnya itu tadi sih Pak, ada porsi edukasi juga, karena teman-teman HM ini membuka tour, EV tour namanya. Jadi itu edukasi juga buat teman-teman penggiat otomotif yang mau melihat Hyundai secara komprehensif dari hulu ke hilir. Nah, tadi menyambung lagi, tadi Bapak sempat sampaikan mengenai ekspor. Itu juga menarik sih Pak, karena kenapa Pak Ihsan dan saya ada di sini, karena kami juga tertarik sebenarnya dengan Hyundai. Di Indonesia itu kami dijadikan semacam hub, entah itu production, entah itu development, karena kalau beberapa brand lain kan RHQ-nya di luar Pak. Kalau kita itu RHQ-nya di headquarter-nya untuk region, regional headquarter. Untuk skup ASEAN, Asia Pasifik itu di Indonesia. Jadi kita punya R&D yang selalu kerjasama dengan headquarter kita di Korea, dan kita juga menjadikan hub production maupun development. Tadi kalau masuk ke Kona, ya betul, Kona itu akan menjadi salah satu andalan kita. Tidak hanya untuk di Indonesia Pak, kita harapannya bisa untuk ekspor juga ke beberapa negara, at least di ASEAN untuk pertamanya. Karena kita experience di sebelumnya ketika kita mass-pro di 2022, 2023 itu kita langsung ekspor Pak, dan waktu itu diresmikan langsung oleh Pak Jokowi juga. Dan saat ini kita sudah ekspor ke 87 negara. Artinya kita punya experience dari 2022 untuk model yang lain. Jadi harapannya untuk EV ke depannya juga template bisa kita lakukan hal yang sama. Mungkin Pak Agung atau Pak Ihsan sempat ngintip pabrik Hyundai di negara lain gitu ya. Apa sih bedanya di negara lain sama yang kita punya di Indonesia ini Pak? Kalau saya boleh cerita sedikit tentang manufacturing teknologi, yang kita pakai ini adalah memang expertise-nya Hyundai yang dibawa ke sini. Jadi secara knowledge engineering yang dibawa dari Hyundai dibawa ke sini, tapi secara company Hyundai terus evolve. Jadi moto dari founder kami adalah kalau nggak tahu jalannya, bikin jalannya gitu. Nah, pada saat kami buat di sini, kami pakai template yang sama atau informasi yang sama dipakai di negara lain. Di tempat yang lain pasti akan berubah. Kayak di Ulsan sendiri di Korea sudah banyak yang berubah.
sudah banyak yang diimprove, sudah banyak, tapi itu juga berasal dari best practice yang muncul dari setiap plan yang ada di dunia. Jadi sebenarnya kalau kita boleh bilang saya ke Turki atau saya ke Ceko, ya kita benchmarking. Bagaimana proses di Indonesia, bagaimana proses di sana di Ceko. Karena pada dasarnya memang saat ini teman-teman dari Korea saat kita ke manufacturing itu mereka akan dispatch orang-orangnya. Jadi kurang lebih tidak jauh berbeda, cuman lokal practice yang membuat masing-masing plan jadi unik. Jadi punya sedikit perbedaan sendiri-sendiri karena ada unique touch atau local touch yang membuat si plan-nya jadi sedikit berbeda. Beberapa improvement, beberapa knowledge yang didapat dari kami dibawa ke sana sebagai inovasi baru buat plan yang baru. Kalau di Indonesia sendiri jadi uniknya apa? Uniknya itu adalah Indonesia orangnya, Pak. Kalau itu emang iya sih. Jadi gini, kenapa saya bilang orangnya? Jadi walaupun kami bekerja di perusahaan Korea, tapi knowledge yang kami bawa pada dasarnya bercampur-campur dari berbagai brand atau berbagai ada yang dari perusahaan Jepang, ada yang dari perusahaan Cina. Itu yang kami bawa ke sini. Jadi blending di sininya, jadi kalau boleh dibilang campuran Korea tapi nggak Korea banget. Jadi ada beberapa proses yang mungkin di Koreanya nggak ada, kayak misalnya Kaizen. Kayak tadi saya sempat kasih contoh ke Bapak, bagaimana kita berusaha membuat satu bagian ini bisa multi model atau multi, jadi tanpa harus investasi besar. Nah itu nggak ada tuh pada saat itu di challenge-nya, oh di Korea begini loh gitu. Contoh misalnya di assembly, kalau di Korea supaya bisa one by one production-nya, itu kita siapin rak besar di samping lain ngikutin mobilnya. Investasinya luar biasa, tapi Indonesia nggak punya kemewahan itu. Bagaimana kita bisa bikin cara yang kurang lebih sama dengan harga, dengan investasi yang lebih kecil. Akhirnya tadi one kit supply kita buat box-box kecil, nanti diambil masukin ke dalam line, itu nggak ada di Korea. Itu unik yang muncul dari kita, orang-orang kita ya boleh dibilang resilience-nya, tadi Pak Agung bilang resilience-nya luar biasa. Kondisi yang, wah kita nggak punya apa-apa nih, terus kita mau ngapain? Ya kita keluarlah ide-ide tersebut yang ya boleh dibilang mungkin kayaknya sih back to basic, tapi itu works di sini. Gitu, Pak. Oke. Tadi menarik ya bahwa ini banyak teman-teman datang dari pabrikan otomotif yang berbeda-beda di sini. Karena wajar ya, karena baru tahun 2020 harus dibangun dan harus langsung running, nggak mungkin kan ngerekrut orang yang dari nol kan. Pasti kan ngambil dari perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, ada yang dari China tadi, ada yang dari Jepang tadi gitu. Pertanyaannya gini, ketika bapak-bapak semua dan teman-teman yang lain nih, yang datang dari pabrikan yang non Korea, kemudian kerja di Hyundai, apa yang paling shocking? Ya satu itu. Shocking itu artinya gini, ini kayak baru banget gini, ini gue belum pernah ngalamin ini nih gitu ya. Saya lanjutkan pertanyaannya, apa hal selain yang shocking tadi yang harus justru ditiru dari Hyundai di perusahaan-perusahaan non Korea lainnya atau non Hyundai lainnya? Monggo, Pak, yang lebih senior, karena saya junior, Pak. Dari yang shocking dulu ya, baru nanti apa yang harus ditiru? Baik. Sebenarnya bukan shocking sih Pak, sebenarnya kalau lihat comparison, kan hampir semua Asian ya Pak, nggak kita compare ke European company. Sebenarnya platformnya hampir sama sih Pak, cuman perbedaannya kalau di teman-teman di sini, di kita terbiasa short time. Jadi kita itu awalnya seakan-akan dipaksa, tapi jadi template Pak, jadi terbiasa untuk berpikir secara cepat, execution itu menjadi hal yang penting in terms of meeting bertele-tele, lama, membuat planning yang terlalu panjang untuk men-secure activity item by item. Tapi bagaimana bisa nggak semua di-combine jadi satu, yang penting kita punya result. Itu baik atau buruknya resultnya nanti kita analisis bersama-sama. Nah itu menurut saya salah satu, ya bukan shocking, cuman salah satu hal yang bisa kita pelajari di sini. Itu sih Pak. Dan itu yang sebaiknya perusahaan non Hyundai lainnya juga adopsi. Betul, karena tadi disampaikan juga, karena market itu unik dan dibutuhkan kecepatan untuk melakukan suatu keputusan
mau seperti apa, mau adjust seperti apa. Dengan kita yang punya secara manufaktur nih Pak, saya juga baru melihat di sini manufaktur yang punya fleksibilitas setinggi ini, itu di sini. Dan it work sampai sekarang masih kita lakukan. Artinya itu sesuatu yang sebelumnya image saya, kok bisa ya, maksudnya kenapa bisa berubah secepat itu. Tapi setelah berjalan waktu ya memang itu bisa kita lakukan. Cuman memang butuh effort yang lebih saja. Gitu. Jadi kalau zaman dulu itu ada yang namanya flexible manufacturing, itu sebuah teori. Kalau sekarang itu bukan teori lagi Pak ya? Ya. Itu sehari-hari ya? Sehari-hari. Sehari-hari Pak. Jadi kalau tadi ditambahkan, saya menambahkan sedikit, apa sih yang bikin shock? Kita terbiasa dengan, mungkin di beberapa company yang sebelumnya, kita terbiasa dengan planning yang dibuat, yang cukup memastikan nih semua planningnya dijalankan dengan tepat. Terus nanti ya kita kenal lah plan, do, action, check, segala macam itu kita lakukan. Tidak salah dengan itu, tapi yang diharapkan di sini adalah bagaimana itu kita buat secepat mungkin. Dan perubahannya bisa, kalau kita bilangnya by hours, by minute, it can be changed. Jadi pagi kita production plan akan sekian. Kita buatlah planningnya, material cek, tiba-tiba sales company datang. Nambah dong sekian. Tapi volumenya berbeda. Yang tadinya di sini pindah ke sini. Kita harus review lagi ulang. Itu nggak bisa lagi menunggu plan do check yang panjang. Jadi kita bilang pali-pali di sini. Ya, pali-pali. Cepat tapi tahu antisipasi tentang resiko yang akan terjadi. Kalau sebelumnya itu bagaimana kita bisa tahu resikonya? Lagi suruh lari tapi tahu nih larinya supaya nggak jatuh. Apalagi kita nggak tahu medannya seperti apa. Jadi itu yang kalau di Hyundai tantangan hari ini, peluang hari esok sih Pak. Nah, itu yang mungkin jadi bagaimana kami bekerja. Dan satu lagi mungkin Pak, yang jadi juga kalau buat saya pribadi adalah sebuah membuat kami jadi berbeda dan membuat kami bergerak seperti saat ini adalah kalau nggak ada jalan ya kita bikin jalannya. Kalau nggak ada jalan dibikin jalannya. Keren. Jalan kita bikin jalannya. Gitu Oke. sih, Pak. Nutup obrolan kita ini, monggo minta kesediaannya untuk memberikan satu nasihat lah kepada teman-teman pelaku industri otomotif di Indonesia seperti apa? Pak Agung, Pak. Mungkin agak jauh ya Pak, karena memang scope saya tidak sampai di situ. Cuman kalau dari sudut pandang manufacturing yang tadi sempat saya sampaikan di awal, kalau untuk kepentingan industrial secara keseluruhan di Indonesia, terutama yang tadi sempat EV yang sempat kita sampaikan, ya lebih baik kita mempertimbangkan dari hulu ke hilir. Jadi bukan hanya produk itu manis, produk itu cantik, produk itu high tech, produk itu murah, tetapi keberlangsungan dari produk itu sendiri dengan jangka panjang itu mungkin yang dibutuhkan. Jadi ya betul kita harus cepat. Tadi pali-pali miri-miri, tapi long term-nya juga harus dipertimbangkan karena industri otomotif ini harus kita jaga sama-sama karena salah satu urat nadi ekonomi Indonesia sih. Oke, makasih Pak Agung. Saya tambahkan sedikit mungkin dari sisi bisnis mungkin seperti itu, tapi mungkin bagi kita yang bekerja atau bagi kita yang berada di dalamnya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan sangat cepat, yang mungkin 5 tahun atau bahkan 2 tahun atau tahun lalu kita nggak lihat ada segini banyak perubahan yang kita harus hadapi itu, dan bagaimana kita bisa beradaptasi dan memberikan output, memberikan effort, dalam hal ini tambahan komitmen juga, bagaimana ya kita bisa memberikan feedback atau memberikan kontribusi terhadap perubahan yang luar biasa cepat. Wow, makasih banget Pak Agung, Pak Ihsan. Teman-teman semuanya, hari ini kita bukan cuma sekedar melihat bagaimana sebuah mobil itu dibuat, tapi kita melihat bagaimana sebuah industri itu dibangun dan bagaimana Indonesia mengambil peran di dalamnya. Semoga manfaat. Makasih Pak Ihsan, sekali lagi waktunya, ilmunya, sharingnya. Thank you. Makasih.